Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini jam 9.30 kurang. Masih belajar tentang PLTS, belajar meraba-raba ya. Ternyata tidak bisa pasang dan lupakan gitu ya. Banyak kejutan gitu. Salah satunya nih kejutan dari Aki punya anak nih, Zaneta. Jadi beberapa bulan lalu ini Akinya nih drop kalau kita charge, kemudian kita biarkan semalaman, maka voltage-nya dia akan ngedrop di bawah 10 volt. Nah ini udah beberapa hari, beberapa minggu saya charge pakai panel 20 watt peak tanpa dipakai. Ya tiba-tiba panelnya bisa di atas 12 volt nih. Kejutan ya. 12.9 ini. Kemudian yang satu lagi yang Zeus yang dulu pernah saya bilang ngedrop gitu ya. Ini juga ternyata udah mulai recovery di atas 12.9. Nah, cuma kondisi si Zaneta ini apakah voltage-nya tinggi, apakah kapasitasnya juga normal gitu ya. Tapi ini jadi senang juga nih, ternyata jangan dulu diloakin gitu ya. Kalau memang akinya itu tiba-tiba ngedrop, ya bisa jadi sih selnya masih bisa kita recovery lagi. Nah, ini ada beberapa baterai tadinya nih. Saya mau bikin power box gitu ya, belum dilanjut karena kejebak sama BMS Live PO4 nih, ngadat lagi nih BMS-nya ya. Jadi kalau beberapa waktu lalu saya sharing caranya nge-unprotect si BMS, yaitu dengan ngasih beban, ngasih tegangan gitu ya. Nah ini udah beberapa hari gagal terus saya nih sekarang ngasih tegangannya. Ini nggak tahu karena apa gitu ya. Udah saya tes pakai lampu ini, kemudian saya tes juga pakai pompa York 60 watt 5 ampere. Ini masih ngeprotek nih. Udah hampir seminggu berjibaku dengan BMS yang ngadat gitu ya. Nah saya nggak ngerti nih penyebabnya apa. Memang BMS ini kayaknya sih banyak yang mengalami protek seperti ini. Nah saya lihat di YouTube ternyata kasusnya mirip ya. Dia ngeprotek nggak bisa ngeluarin arus gitu. Jadi kalau beberapa tips yang dulu kita sambungin ini ke baterai sini, ke baterai minusnya, kita kasih load bisa pulih gitu. Tapi ini nih kagak bisa. Jadi biasanya kalau kemarin lampu buat mancing BMS aktif itu merah ke kutub positifnya si aki yang buat mancing, kemudian yang hitam masuk nanti ke B minusnya ya, B minus, kemudian P plusnya langsung ke kabel si lampu. Ini 12.2. Saya matikan dulu nih, lagi dari panel nih 13.4 ya. Nah ini kalau kita short ke aki minusnya, maka lampunya kadang nyala kemudian off lagi. Nah ini nyala nih, tapi nanti dia beberapa detik, ini agak lama nih. Loh kok lama? Kurang ajar. Ini lama guys. Astagfirullah. Ini kok bisa lama ya? Kalau lama gini sih BMS-nya nih normal. Tadi pagi masih masih mati gitu ya, nyala mati. Nah ini kok normal ya. Aduh, bener-bener nih dikerjain sama BMS ya. Live PO4 belum nemu solusi yang pas gitu ya. Jadi kalau ada problem
kita melakukan action A langsung solve. Nah ini saya masih debak-debak nih. Ini mah lama nih. Ini berarti udah jalan ini mah. Apa ini karena dari panel arusnya gede atau gimana? Nggak ngerti ya. Kita akan tes pakai si inverter ya. Pakai inverter apakah si BMS itu ngeprotek atau enggak. Di Rabu jam 10.30 sekarang masih berkutat dengan BMS teman-teman ya. Ini BMS Live PO4 ini bener-bener bikin penasaran. Jadi ternyata tidak semudah yang saya duga ketika BMS itu ngeprotek. Ngebuka protekannya ternyata entah ini BMS-nya memang masalah atau memang ada yang salah juga cara unproteknya ya. Kalau di awal-awal saya pede banget ngelihat dari YouTube, tinggal dialirkan arus, dikasih tegangan dari kutub negatif baterai, dipancing gitu ya, berhasil. Nah tetapi ini udah beberapa hari nih, ini gagal terus. Nah, kita lihat nih ya. Jadi ini 13, dia masih ngedrop ke 7 gitu. Jadi kalau kita pasang beban di sini, nah si lampunya itu nggak stabil. Nah kenapakah seperti ini ya? Saya juga nggak tahu nih. Nah ini masih keluar nih 12 volt. Nah tapi mati nih. Apakah berarti si BMS-nya itu ada yang masih terprotek atau gimana ya? Ya ini cara kabayan karena nggak tahu teorinya, nggak paham, jadi nebak-nebak aja nih. Kalau kemarin-kemarin masih di 4 volt, sekarang udah lumayan nih. Volt paling rendah itu di 7. Apakah ada hubungannya dengan si baterai, kondisi baterai yang kita pancing buat ngecas? Karena kalau di YouTube dia pakai charger ya. Ini kalau kita matikan sekarang 14.4 nih ya, 13.8. Apakah ada hubungannya kalau baterainya di bawah 13, di bawah 12, jadi BMS-nya nggak kepancing gitu ya? Nah ini nih agak naik nih ya, 7,6, 74, 7 juga nih. Jadi ini ada beberapa tebak-tebak buah manggis nih ya. Kenapa BMS itu nggak kepancing? Oke. Ini saya cuma nebak-nebak aja ya, untuk proteksi BMS ini harus seperti apa, kita nggak tahu nih. Nah ini kalau dari aki merahnya nyambung multimeter dan yang hitam nyambung ke sini. Ini sih udah kedeteknya udah 13 ya, udah nggak ngeprotek sebetulnya. 13, 8, 9. Kita pantau nih ya. 13.8 apakah dia akan naik? Kemudian tadi batas satunya 8.4, 79, 13.8, 82. Mungkin juga kali ya ada salah satu kutub BMS yang mungkin masih di bawah 10 atau 12 volt. Aduh, udah. Salah guys, lampu DC dipasang di inverter. Astagfirullah, melayang deh nih. Nah ini nih, tidak baca-baca, langsung main colok. Aduh, korban guys, lampu DC dicolok ke inverter. Mau ngebuktiin BMS-nya atau tidak protek nih ya. Oke, kita testing dulu ya. Sekarang 13.6 aki Zeus 20 ampere inverter
lampu AC. Kita nyalain dulu nih. Nyala ya. Nyala. Ketika kabel inverter langsung dicolok ke aki. Nah, sekarang saya akan tes di si BMS-nya nih. Ya, kemarin nih gagal terus mancing BMS yang ngeprotek, dicolok dari B minusnya ke kabel ini. Nanti kita colok ke sini, kemudian si load, berarti load kita pindah ke sini nanti. Ya, apakah nyala inverter atau BMS masih ngeprotek? Oke, apakah BMS-nya ini rusak, error, atau cara nge-unprotect-nya yang nggak bener ya? Ini saya masih bertanya-tanya nih. Beberapa hari saya coba dipancing dengan lampu seperti ini, gagal. Pakai pompa York 5 ampere 60 watt, gagal juga. Nah, sekarang nggak ngerti. Kita akan tes di charge. Jadi konsepnya sih, ini panel lagi ngecas, kondisinya 13.7 sekarang ya. Saya akan coba ngeload dari kabel B minus masuk ke BMS ya. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, udah ready ya. Minusnya si inverter ke kutub plus dari BMS, B minus ke sini, lalu nyolok sana. Kita pasang dulu ini buat mantau apakah dia ini, jangan sampai jatuh nih. Bisa wassalam nih kalau ini kena sono ya. Ya, ini akrobat nih, nekat-nekatan. Kita cek sini, mana nih, colok, diselipin 13.7 ya. Oke, dari sini. Nah, kita cek apakah nanti ini ngedrop atau bisa permanen di 13 terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, semoga sukses. Nah, nyala guys. Ini biasanya kemarin nih cuma beberapa detik, nggak sampai 10 detik off lagi. Ini nyala terus, sukses. Astagfirullahaladzim. Ini sampai tahap ini saya masih nggak mudeng ya. Kenapa si BMS ini susah di unprotect-nya? Apakah karena voltage akinya terlalu rendah, dia di 12 atau di bawah 13 volt gitu ya, sehingga nggak bisa menyeimbangkan, atau kayak gimana, nggak ngerti lah. Dan sialnya nih, saya udah beli BMS baru. Saya udah beli BMS baru nih, belum di unboxing. Kenapa saya beli BMS baru? Karena ini cuma 40 ampere ya. Saya butuh yang 60 ampere buat nyoba kompor induksi atau beban yang lebih berat gitu. Sekalian kita planning ya, nabung aja sih. Mumpung ini diskon ya, lagi diskon. 60 ampere di lapak mana ya kemarin tuh, dari Depok nih, 300 ribuan. Biasanya 300 ribu tuh dari Tiongkok ya. Cuma ini ya, jadi teman-teman, ribetnya main live PO4 ternyata nih, hati-hati banget jangan sampai over ngecas atau over discharge atau over current, katanya begitu. Ada beberapa poin yang saya lihat di YouTube itu yang jadi perhatian harus dipegang, itu jangan sampai over voltage. Makanya kemarin saya nyoret-nyoret seperti ini biar kita tahu posisi di voltage berapa si Live PO4 baterai pack ini udah naik. Wah, ini mah udah normal nih. Alhamdulillah nih, udah normal guys.
Aduh, ini berkah banget ya. Ini udah running mungkin 1 menit lebih, berarti BMS-nya ini udah oke ya. Ntar kita sambung ke baterai pack-nya, bener nggak udah oke. Ini saya nyalain lampu dan pompa York yang kuning nih. Jadi inverter, pompa York. Nah, ini oke nih. Mantap guys, jangan ya ribet tapi seru juga sih. Walaupun terus terang saya belum paham bener cara ngebuka unprotect-nya si BMS ini ya. Persyaratan utamanya apa? Apakah akinya harus di 13,5 ke atas baru kita bisa membuat si BMS-nya ini kebuka gitu ya? Karena kalau cuma pakai beban lampu kecil, arusnya kan kecil nih. Nah, mungkin pakai inverter ini agak gede. Saya pakai pompa York yang 60 watt 5 ampere juga, itu cuma nyala bentar ngeprotek lagi. Nah, apakah itu karena kondisi akinya di bawah 13 volt atau gimana? Nah, mungkin itu bisa buat dicoba-coba buat teman-teman yang bikin DIY Live PO4 terus BMS-nya problem gitu ya. Boleh dicoba di charge di atas 13 volt. Nah, kemarin kan ada yang ngasih info charge aja terus gitu ya. Cuma mungkin di charge terus saya posisinya udah jam 3 ke atas gitu. Jadi agak arusnya udah kurang bagus. Sekarang jam 10 kurang seperempat. Posisi dari panel nih 14,36 berapa ampere nih? Oh, 8 ampere. Nah, dari panel 115 watt peak dan 60 watt peak, 8,2 ampere, 118 watt. Jadi dari panelnya 8 ampere masuk ke aki, kemudian kita pancing BMS inverter baru nih. Mungkin begitu kali ya. Harus kena arusnya agak gede baru BMS-nya nih bisa bablas stabil. Ya takdir ya, udah beli BMS baru. Tapi ini 60 ampere nih, 60 ampere beda dengan yang ini 40 ampere, harganya beda dikit ya. Ini 280, itu beda 50.000 gitu. Berarti ya sementara kita gudangin dulu, nabung dulu ini beli. Ini alhamdulillah, tinggal sekarang problemnya adalah saya nggak punya inverter PSW-nya. Jadi uji cobanya cuma pakai inverter MSW. Aduh, hampir seminggu ngoprek si BMS ini. Nyari-nyari di YouTube memang apa ya, satu problem nggak, solusinya agak beda-beda gitu ya. Ada yang pas awal-awal ya dipancing berhasil. Ada yang kayak saya mungkin ini karena kemarin itu kan kasus proteknya itu karena overcharge ya. Di atas 14,6 dia ngeproteknya, sehingga bisa jadi cara ngemancingnya juga jadi agak beda gitu mungkin ya. Mungkin gitu. Kalau sebelumnya kan ngeproteknya mungkin nggak sampai kena dicas dari panel 14,6 lebih gitu. Nah sekarang ini udah alhamdulillah udah terpecahkan unprotect BMS-nya. Tapi gimana solusinya? Nah kayak obat nih, kalau batuk obatnya ini, kalau pilek ini
Ini masih tebak-tebak aja ya, cocokologi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti kita bisa eksplorasi lagi live PO4 buat percobaan selanjutnya ya. Luar biasa emang, tidak semudah yang kita kira. Oke, apakah BMS-nya ini rusak, error, atau cara nge-unprotect-nya yang nggak bener ya? Ini saya masih bertanya-tanya. Perjuangan mempelajari BMS yang berakhir dengan menyerah. Mati. Nah, ini kan kelihatannya BMS-nya sudah bermasalah kali ya. Entah kabelnya ada yang kurang sempurna sehingga arus dari kabel B- menjadi drop. Nggak sampai 1 menit langsung cut. Oke, jadi ini BMS yang murah meriah ternyata seperti ini ya. Cuma berumur pendek saja. Nah, ini kenapa saya kemarin order lagi BMS yang 60 ampere, karena ternyata BMS yang 40 ampere ini